Jawa. Sunda. Gayatri Rajapatni bukan sekedar ibu suri Majapahit. Ia adalah penopang kebijakan dan keseimbangan politik kerajaan. Setelah mundur dari pemerintahan, ia memilih hidup sebagai biksuni. Ibu, ajaranmu akan tetap hidup di Majapahit. Engkaulah selama ini Ratu Majapahit yang sebenarnya. Wafatnya Gayatri menandai berakhirnya satu era kebijaksanaan dan membuka babak baru perebutan arah kekuasaan di Majapahit. Ibunda telah tiada. Selama ini aku memerintah sebagai wakilnya. Kini takhta harus dikembalikan kepada pewaris sah Majapahit. Dengan wafatnya Ibu Suri Gayatri, maka Hayam Wuruk adalah raja keempat Majapahit. Pada usia 16 tahun, Hayam Wuruk resmi dinobatkan sebagai raja keempat Majapahit dengan gelar Sri Rajasa Nagara. Aku bersumpah menjaga Majapahit dan Nusantara. Penobatan ini menjadi awal dari salah satu masa pemerintahan terpanjang dan paling menentukan dalam sejarah Majapahit. Di tengah konsolidasi kekuasaan Raja Muda, Majapahit mulai membicarakan hubungannya dengan kerajaan Sunda. Berbeda dengan wilayah lain, Sunda bukanlah daerah taklukan atau sasaran ekspansi. Bagaimana sikap kita terhadap kerajaan Sunda? Sunda bukan negeri asing. Mereka satu keluarga dengan kita. Satu keluarga? Dalam darahmu mengalir darah Sunda. Hubungan keduanya terikat oleh sejarah dan darah leluhur yang sama. Kerajaan Sunda pernah dipimpin oleh Prabu Guru Darmasiksa, raja besar yang menyatukan Sunda dan Galuh, serta memindahkan pusat kerajaan ke Pakuan Pajajaran. Dari keturunannya, lahirlah Rakyan Jayadharma, yang kelak menjadi ayah dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Inilah akar hubungan darah antara Sunda dan Majapahit. Kita akan ke Majapahit memenuhi undangan. Kita turut bersuka cita atas dinobatkannya Raja Hayam Wuruk.
Sementara hubungan kedua kerajaan tampak damai di permukaan, bahaya justru tumbuh dari dalam kerajaan Sunda sendiri. Tumenggung Sancang Kuning, seorang bangsawan dan pejabat tinggi, diam-diam merencanakan makar. Saat raja berangkat ke Majapahit, kita bergerak. Kesetiaannya pada tahta telah berubah menjadi ambisi kekuasaan. Tumenggung Sancang Kuning merencanakan makar. Darah sendiri hendak menumbangkan rajanya. Hamba siap menyampaikan kebenaran ke Majapahit. Kehormatan menuntut kepercayaan. Dewi Rengganis adalah telik sandi Majapahit yang ditempatkan di Sunda untuk menjaga keseimbangan politik. Ketika rencana makar terungkap, ia memilih untuk setia pada kebenaran, meski berarti menghadapi bangsawan Sunda sendiri. Lokasi makar, Limbangan. Cerdas, tapi tergesa. Majapahit akan bertindak. Namun tidak semua kebenaran harus diketahui. Peringatannya menjadi satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Raja Linggabuana dan keluarganya. Gajah Mada memahami bahwa kegagalan menjaga Sunda akan berdampak besar bagi stabilitas Nusantara. Majapahit memilih membantu secara diam-diam tanpa mengumumkan kebenaran kepada publik. Langkah ini diambil bukan demi kekuasaan, melainkan demi menjaga kehormatan dan keseimbangan dua kerajaan. Limbangan menjadi tempat di mana pengkhianatan berharap meraih kemenangan tanpa perlawanan. Namun rencana Sancang Kuning tidak berjalan sempurna. Bantuan Majapahit tiba tepat waktu. Itu bukan pengabdian, itu ambisi. Sunda baru lahir hari ini. Meski akhirnya darah tetap tertumpah. Dan Raja Sunda gugur oleh pengkhianatan. Kesetiaan Dewi Rengganis menjadi saksi Ini untuk Sunda. bahwa kebenaran seringkali harus dibayar mahal. Kalian yang tersisa, larilah. Sebarkan berita bahwa Majapahit dan Gajah Mada membunuh Raja Linggabuana. Rencana berjalan sesuai dharma. Namun kehormatan sedang dipertaruhkan, kan? Majapahit harus menjadi pelindung kebenaran. Dan baru hari ini kita menyadari bahwa itulah kisah peristiwa Bubat yang sesungguhnya. Bukan sebagai pertempuran fisik, adu domba, dan saling mencurigai, melainkan sebagai peringatan tentang bagaimana sebuah bangsa dapat dilukai
melalui pengkhianatan dan cerita yang dipelintir.